Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Saya Desi Permasari. Saya Giat Baby Pangestu. Saya Kanaya Lindra Kinanti. Saya Eka Febras Krisno. Selamat menonton. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia dan jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Ke-1. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 hingga ke-13 Masehi melalui jalur perdagangan maritim, pernikahan, pendidikan pesantren, tasawuf, dan seni budaya. Dibawa oleh pedagang Arab, Gujarat, dan Persia. Agama ini menyebar secara damai ke pesisir Sumatera dan Jawa sebelum membentuk kerajaan Islam pertama seperti Samudra Pasai dan Pada video kali ini kita bakalan membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Seperti kita tahu, agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 87%. Lalu bagaimanakah proses masuknya agama Islam ke Indonesia? Mari kita bahas, guys. Untuk memulai proses masuknya agama Islam, kita perlu membedah teori terkait masuknya agama Islam ke Indonesia, guys. Teori tersebut yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Snow Horgrens, William Sutherland, dan Bernard Flake. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat. Gujarat itu wilayah India ya guys. Lalu apa sih yang menjadi dasar teori ini? Ada dua bukti yang mendukung teori ini, guys. Pertama, batu nisan Sultan Malik al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang meninggal tahun 1297. Batu nisan Sultan bercorak Gujarat, India. Hal ini diyakini oleh para sejarawan sebagai bukti kuat bahwa pengaruh Gujarat telah ada di Aceh. Bukti kedua yaitu tulisan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia yang menyatakan pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam. Marco Polo juga menyebutkan peran dari pedagang-pedagang India yang aktif dalam penyebaran agama Islam. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan Joseph Van Loo. Menurut teori Mekah, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Dasar teori ini adalah adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Menyangga teori Gujarat, menurut teori Mekah, Sultan-Sultan Pasai menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Selain itu, teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekah pada masa itu, sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Kalau kalian belum tahu apa itu mazhab dalam Islam yaitu pandangan tentang hukum yang berlaku, misalnya tata cara sholat, hukum memakai cadar, dan lain-lainnya. Dalam Islam ada 4 mazhab utama yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Husain ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Kalangan ahli sejarah sering menyebutkan Kepulauan Nusantara sebagai bagian dari wilayah operasi dakwah dan wilayah dagang kerajaan Persia di masa lalu. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara tabot atau tabuik. Upacara tabot diperingati setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat untuk memperingati wafatnya Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Perayaan ini disebut juga dengan perayaan Asyura. Perayaan Asyura ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Tradisi dan lambang-lambang yang ditampilkan dalam upacara tabot memiliki kesamaan dengan tradisi di Persia. Selain itu, kesamaan tradisi Persia juga dapat kita lihat pada perayaan Maulid Nabi atau Maudu Lompoa di Cikoang, Takalar, Sulawesi Selatan.
Oke guys, demikianlah pembahasan mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasanmu ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Jalur perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling ketara. Bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. Menurut ahli yang bernama Tom Pires, sekitar abad ke-7 sampai ke-16, lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai. Dalam proses ini, perdagangan Nusantara dan pedagang asing dari Gujarat dan Timur Tengah bertemu dan saling bertukar pengaruh. Bagian dari para pedagang asing ini tinggal di wilayah dekat pantai yang disebut Pekojan. Lama-lama jumlah mereka semakin banyak. Demikian juga pengaruh Islam di tempat tinggal mereka. Hal ini juga menjelaskan mengapa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti Bone, Banjar, Banten, Demak, Cirebon, Samudra Pasai, Ternate, Tidore, Bacan, Bengolo, dan Deli selalu berawal dari wilayah pesisir. Sementara itu, karakteristik kultur pesisir yang mudah menerima serta terbuka terhadap hal-hal baru merupakan faktor lain yang mempermudah penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Kedua, melalui jalur perkawinan. Saluran penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui perkawinan. Pedagang-pedagang dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Hal ini berdampak positif terhadap perkembangan Islam karena pedagang atau ulama itu masyarakat perempuan idamannya untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu. Anak-anak hasil pernikahan itu pun cenderung mengikuti agama Islam, agama yang dianut orang tuanya. Perkawinan anak-anak kaum bangsawan ataupun raja punya dampak lebih. Mereka lebih mudah mempengaruhi istana untuk mendukung penyebaran Islam. Lama-kelamaan, seluruh anggota keluarga istana memeluk Islam. Maka kerajaan yang tadinya bercorak Hindu, Buddha, perlahan-lahan menjadi bercorak Islam. Perkawinan juga tidak hanya terjadi antara para saudagar dan rakyat pribumi, atau antara para saudagar dan kaum berdarah biru, tetapi juga di antara putra-putri Kesultanan Islam itu sendiri. Ketiga, saluran pendidikan. Perkembangan Islam yang semakin meluas mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Para ulama dan mubalik menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Di pondok pesantren, kaum muda dari berbagai daerah dan golongan menimba pengetahuan tentang Islam. Mereka lalu berputar kembali ke daerah asal dan menyebarkan ajaran-ajaran tentang Islam. Saluran ini sangat efektif untuk mempercepat dan memperluas penyebaran Islam hingga ke daerah-daerah terkecil. Pesantren-pesantren awal yang ada pada saat itu diantaranya: pertama, pesantren Ampel Dentar di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel. Kedua, pesantren Sunan Giri juga yang ada di Surabaya Gresik yang didirikan oleh Sunan Giri. Pesantren ini terkenal hingga Maluku. Banyak santri dari Maluku yang datang berguru pada Sunan Giri atau para kiai dari Giri diundang mengajar ke tempat itu. Keempat, saluran ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Para ahli tasawuf biasanya memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam bidang pengobatan. Kata tasawuf sendiri sebenarnya berasal dari kata sufi yang berarti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Istilah ini muncul karena para ahli tasawuf biasanya memakai jubah yang terbuat dari wol. Ajaran tasawuf ini diperkirakan masuk ke Nusantara sekitar abad 13, tetapi baru berkembang pesat pada sekitar abad 17. Ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam cerita-cerita babat
dan hikayat dari masyarakat setempat. Pengajaran ini sangat mudah berkembang terutama di Jawa karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi agama Hindu. Lewat tasawuf, bentuk Islam akan menunjukkan kesamaan dengan alam pikiran orang-orang Jawa, Hindu Siwa, dan Buddha. Kelima, melalui saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah yang disebut juga dengan sebutan Wali Songo. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap Islam. 9 wali yaitu 1. Sunan Gresik, 2. Sunan Gunung Jati, 3. Sunan Ampel, keempat Sunan Giri, kelima Sunan Bonang, keenam Sunan Kudus, ketujuh Sunan Kalijaga, 8 Sunan Muria, 9 Sunan Derajat. Mereka memiliki ciri khas masing-masing untuk menyebarkan agama Islam. Keenam, melalui saluran kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Beberapa bentuknya telah disebutkan seperti wayang, gamelan, serta gending-gending atau lagu-lagu Jawa yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar agama Islam. Senian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah, tetapi diperkaya dengan seni Islam, dijadikan satu yang disebut akulturasi. Seni sastra juga berkembang pesat pada masa Islam. Banyak buku tentang tasawuf, hikayat, dan babat disadur ke dalam bahasa Melayu. Berikut adalah gambaran jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia.